Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu untuk pembelajaran matematika wajib, yaitu mengenai statistik. Nah, di sini kita belajar mengenai standar kompetensi. Nah, standar kompetensi dari statistik adalah bagaimana kita menggunakan aturan statistika, kaidah pemecahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah, ya. Nah, kita lihat lagi untuk berikutnya adalah ini, ya, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Ini adalah bagaimana membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang serta garis, lingkaran, dan ojib. Kemudian juga bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ojib serta penafsirannya. Dan ada juga bagaimana menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Nah, beberapa pengertian dasar dalam statistika itu adalah sampel dan populasi. Kemudian juga mengenai datum dan data. Ada data kualitatif dan data kuantitatif, serta data cacahan dan data ukuran. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana apa itu statistika dan statistik. Nah, di sini kita lihat apa sih populasi dan sampel itu. Nah, kalau populasi itu seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang akan kita benar-benar amati itu disebut sampel, ya. Nah, contoh kita lihat di sini ada sebuah kecamatan dengan beberapa desa. Ini nomor-nomor ini adalah diibaratkan desa. Nah, kalau populasi semua dari kecamatan ini, sedangkan untuk sampel diambil kalian mau mengamati desa mana, misalnya nomor 5, 6, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, memang di sini statistik itu kalian sudah pernah belajar di SMP. Di sini untuk awalnya itu kita mengulang, ya, mengulang dulu apa itu statistik dan statistika. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ada yang dinamakan datum dan data, ya. Nah, kalau datum itu catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Nah, datum-datum tadi yang telah terkumpul barulah disebut data. Sini contohnya nih, ya. Tadi ya ada nomor petak sawah. Sekarang kita dalam bentuk penelitian sawah. Nah, ada yang luasnya 2400, 2200, 2700, dan bagaimana berat padinya untuk gabah keringnya. Ternyata yang 2400 dapatnya 1800 kilo, ya. Yang 2200 meter dapatnya 1750. Nah, juga biasanya diteliti bagaimana kualitas dari padi tersebut, ya, padi gabah kering yang sudah dipanen. Nah, ternyata yang 2400 meter persegi itu kualitasnya sedang. Yang kedua, petak sawah nomor 2 itu baik, dan berikutnya ada sangat baik. Nah, bilangan-bilangan 2400, 2200, 2700 itulah yang disebut datum, ya. Dan kumpulan dari bilangan itu disebut data. Nah, apa itu kualitatif dan kuantitatif? Kalau kualitatif adalah menunjukkan sifat keadaan objek yang kita teliti. Tetapi kalau kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Nah, di sini apa itu data cacahan dan data ukuran? Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Kalau data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Paham ya? Oke. Nah, ini lagi yang tadi, ya, tujuan kita adalah statistika dan statistik. Kalau statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara bagaimana mengumpulkan, menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Nah, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data yang dinamakan statistik. Oke.
Nah, bagaimana cara-cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel ya? Mungkin kalian juga pernah lihat ya kalau masuk ke rumah sakit atau masuk ke ke kelurahan ya, di situ tersaji itu ada tabel-tabel. Kalau di rumah sakit mungkin data orang sakit seperti itu ya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama ini diagram batang ya. Diagram batang. Oke, berarti dalam bentuk batang seperti ini. Ada yang tegak dan ada juga yang miring ya. Di sini contoh-contoh diagram batang, judulnya diagram batang, berarti disajikannya dalam bentuk batang-batang. Kemudian lagi garis nih ya. Nah, garis di sini jelas nanti dalam bentuk garis seperti ini ya, penyajian dengan diagram garis. Nanti kata kalian nanti masih kurang paham, boleh nanti diulang lagi ya. Ini adalah diagram garis. Berikutnya lingkaran. Nah, jelas-jelas harus dalam bentuk lingkaran. Contohnya kita lihat di sini ya. Ada kelurahan juga nih, ada 108 orang siswa. Kemudian dirinci. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah dalam bentuk persen. Nah, kalau dijumlahkan ini adalah dari pada tahun 2006 ini 180 orang ini dibagi-bagi nih, ada yang ke SMK, ada yang ke SMA, ada yang masih SMP, juga ada yang masih SD. Nah, di sini 50%, 28%, 17%, 5%. Kalau kalian jumlahkan itu berapa coba? 100% ya, itu jumlahnya 100%. Tetapi bisa juga disajikannya dalam bentuk derajat. Coba kalau dalam bentuk derajat berapa nih? Nah, betul ya, kalian jawab betul nih. Satu lingkaran adalah 360 derajat. Ya, itu dalam lingkaran bisa dijadikan dalam persentase ataupun dalam derajat. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita membicarakan jauh lagi ya, kita lihat awalnya dulu. Bagaimana menyajikan data di tabel distribusi frekuensi. Ini yang tunggal ini ya. Nilainya tunggal. Angka 2, 3, 4, 5, nilai ulangan ya. Ulangannya adalah nilainya adalah 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Turus di sini maksudnya banyaknya ya. Ternyata yang 2 orang turusnya 2. Jadi banyak siswa adalah 2. Yang nilainya 7 ada 6 ya, banyak siswa adalah 6. Ini namanya awal bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini yang berkelompok. Kalau tadi tunggal ya, nilai 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tidak, panjang benda. Panjang benda dalam sentimeter itu kita kelompokkan. Ada yang dari 71 ya sampai 80, ada yang 81 sampai 90 ya, 91 sampai 100. Dengan ini panjang dari 71 ke 80 dengan 81 ke 9 itu sama semua. Nah, ternyata kita ukur dari ini ada beberapa kelompok ya. Nah, ini yang 121 sampai 130. Ada yang dinamakan titik tengah. Nah, apa ini titik tengah ya? Jelas tengah-tengah dari 71 sampai 80. Bagaimana cara mencarinya? Kita jumlahkan dan dibagi 2. Turusnya ada 2. Maka frekuensinya 2, sama seperti tadi ya. Ibarat kalian paham, oke? Nah, apa saja ya yang ada pada distribusi frekuensi berkelompok tadi yang kalian lihat? Itu nomor 1 ada kelas, ada batas kelas, ada juga tepi kelas ya, masing-masing ya. Nah, kalau batas kelas itu satu kelas itu ada batas kelas yang disebut batas bawah dan batas atas. Ada lagi tepi. Nah, kalau tepi bawahnya dari bawah kelas dikurangi setengah. Kalau batas atas, tepi atasnya ditambah setengah ya. Kita lihat nanti dalam bentuk diagram dalam bentuk distribusinya. Oke. Kita lihat lagi, ada lagi panjang kelas. Nah, panjang kelas ini kita sudah belajar tepi tadi ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, panjang kelas ini boleh juga dikatakan lebar kelas atau juga boleh dikatakan interval kelas, seperti itu. Nah, tadi titik tengah ya, sudah Ibu sebutkan tadi bahwa itu ada di tengah-tengah, berarti setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Nah, bagaimana sih menyusun tabel distribusi frekuensi yang berkelompok? Data itu kan tersebar, ya, data tersebar secara acak. Nah, pertamanya buatlah statistiknya dulu, yang dinamakan statistik jajaran dari data mentah. Kemudian kamu lihat mana nilai yang terbesar. Nilai terbesar itu disebut maksimum, yang terkecil minimum. Nah, R itu namanya adalah rentangnya, ya, rentang disingkat R. Jadi yang nilai yang terbesar
dikurangi oleh yang terkecil. Berikutnya yang langkah yang kedua, tentukan banyak kelas kaidah dengan menggunakan kaidah empiris Sturges ya. Ini sudah rumus nih. Rumusnya adalah K ini untuk banyak kelas. Kelas jadi K kita ambil dengan singkatan K. 1 ditambah 3,3 logaritma N. N sendiri apa? Banyaknya ukuran data. Kalau K itu tadi banyaknya kelas. Berikutnya adalah tentukan panjang atau interval kelasnya. Kita membuat panjang kelas berapa? Tadi kan rentang kita sudah dapat nih ya. Ingat rentang tadi ini ya. Dari maksimum dikurangi minimum. Kemudian kita bagi dengan banyak kelas. Lebih realnya kita lihat coba berikut ini. Langkah 4-nya. Nah, dengan menggunakan langkah 3 tadi, kita tetapkan kelas-kelasnya. Dan terakhir, tentukan juga frekuensi setiap kelas dengan menggunakan sistem turus. Contoh nih ya. Nah, inilah yang tadi kata Ibu ya disebut data yang tersebar. Di sini ada 40 suatu pengukuran sampai milimeter terdekat. Baru akan kita buat bagaimana tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, turus yang tadi ada turus itu ya. Misalnya kita mau mengelompokkan dari 125 sampai dengan 130. Ini tidak dicoret. Ini tidak dicoret. Nah, ini dicoret. Satu turus ya. Sampai berapa tadi? Sampai 130 ya. Ini tidak semua, tidak ada lagi ya. Nah, jadi hanya satu. Atau kita buat dari 125 sampai 150 misalnya. Berarti ini tidak dicoret. Ini masuk, coret 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu turus. Di situ maksudnya adalah itu ya, kita mencoret data yang tersebar, kemudian tadi dikelompokkan kepada tabel yang sudah kita buat. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, kembali kepada langkah 1. Kita cari yang terbesar. Ini sudah diurutkan ya dari 119 sampai 76. Ini yang terbesar dan ini yang terkecil. Kurangkan ya. Data maksimum dikurangi yang terkecil. Baru masuklah ke aturan Sturges. 1 ditambah 3,3 logaritma N. Logaritma N. Nah, ini apa ini N ini? Nah, ini banyaknya ini. 1, 2, 3 semua jumlahnya ada 40 ukuran ya. Dan hasilnya adalah 6,286. Nah, makanya banyaknya kelas akan kita bulatkan ke atas. Jadi adalah 7 ya, sama dengan 7. Kenapa tidak ke bawah? Itu sebetulnya fleksibel ya. Mau ke bawah boleh, ke atas boleh. Kalau ke atas nanti akan lebih banyaknya lebih sedikit. Ya, jadi kita menghitungnya juga mungkin lebih sedikit. Tetapi silakan kalau kalian mau mencoba ke bawah boleh ya. Ini yang kita ambil adalah kita membulatkannya ke atas. Nah, langkah 3 tadi ya, panjang kelas ini rentang sudah kita dapatkan 57, banyak kelas tadi sudah kita bulatkan 7, dapatlah 8,1428. Panjang kelas juga kita bulatkan ke atas menjadi 9 mm. Jadi, setelah tadi kita dapat ya, kelas pertamanya kan tadi 119. Tambahkanlah 119 sampai 100 berapa? Ya, dengan panjang 9 sampai 127. Titik tengahnya ini ditambahkan dibagi 2. Kelas kedua, tadi 127, maka berikutnya naikkan 1, 128. Panjang 9 menjadi 136. Seperti itu ya, titik tengahnya 128 ditambah 136 dibagi 2 menjadi 132. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, langkah 5. Setelah tadi kita lihat ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Titik tengah semua dijumlahkan bagi 2 ada di sini. Nah, turus yang tadi itu dicoret-coret ya. Baru nanti kita tulis frekuensinya seperti itu. Coba kalau kamu lihat 127 dikurangi 119 itu bukan 9, tetapi 8. Tetapi batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas ke-1 kalau dikurangkan itu adalah 9 gitu. Jadi yang 9 itu jarak dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini mah menggunakan tepi ya. Itu juga sama nanti akan 9. Nanti kita lihat. Nah, ini histogram dan ogive. Histogram dan ogive dan poligon frekuensi. Ini adalah
data yang tadi kita buat bisa dinyatakan dalam histogram dan ojif. Ini banyaknya data ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 123 apa? 132 apa? Ini adalah titik tengah ya, titik tengah. Ini titik tengah dan seterusnya titik tengah. Nah, kalau 118,5 ini apa dengan 127,5? Ini adalah tepi bawah. Dari mana sih tepi bawah tadi? Ingat, yaitu batas kelas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini tepi atas. Apa itu tepi atas tadi? Batas atas kelas ditambah 0,5 ya. Oke, Ibu yakin paham nih dan yakin bisa. Oke, lanjutkan. Nah, ini ojif ya. Ojif. Frekuensi kumulatif ini tandanya lebih kecil, namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang sebelah kanan tandanya lebih besar, ini namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Tadi kelas pertama itu 119 sampai 127. Berarti kalau kurang dari 127 ada 3 ya. Nah, kelas dari 119 sampai 127 kan 3, berarti kurang dari sini ada 3. Nah, kelas dari 128 sampai 135 adalah 6. Maka kurang dari 136 jadi jumlah dengan yang tadi, 9. Kemudian kelas ketiga frekuensinya 10, tambahkan 9 jadi 19. Kemudian lagi kelas keempat frekuensinya 11, tambahkan lagi jadi 30 dan seterusnya. Sehingga yang kurang dari 181 adalah semuanya 40. Kebalikan dengan lebih. Lebih dari 127,5 semuanya yaitu 40 ya. Dan berkurang terus sampai yang lebih dari 181,5 itu sedikit, hanya 2 ya. Itu yang dinamakan ojif. Oke. Nah, ini hasil ojif yang tadi ya, yang sudah kita buat tabelnya, kita gambar begini. Ini namanya makan ojif positif karena dia naik ke atas ya. Ini namanya ojif positif. Ini ojif negatif karena makin lama makin turun seperti itu ya. Oke. Lanjutkan. Nah, sekarang baru kita mulai dengan perhitungan. Kalau tadi kamu banyak menghafal itu ya, banyak hafal, dibuka lagi, terus dicoba lagi soal-soalnya. Nah, di sinilah mulai menghitung. Ada yang dinamakan ukuran pemusatan data. Bagaimana menghitung rataan, median, dan modus. Untuk rataan sendiri, Ibu yakin kalian bisa ya merata-ratakan suatu keadaan. Misalnya kalian kelas 12 MIPA ini masing-masing punya uang yang berbeda-beda ya. Berapa sih jadi rata-rata kalian punya uang? Ya, apa coba ingat? Jumlahkanlah semua dibagi banyaknya kelas 12 IPA. Ada lagi yang median, juga ada modus. Kita bahas di sini rataan nih ya. Jadi yang tadi kembali lagi untuk data tunggal, jumlah semua nilai datum yang diamati dibagi banyaknya datum yang diamati. Ini menggunakan rumus rataan, biasanya X pakai garis di atasnya ya. X1 sampai dengan Xn dibagi N. Atau menggunakan sigma ya. 1/N jumlah dari I1 sampai dengan XI. Jadi sama dengan ini maksudnya. Nah, kalau data berkelompok kalikanlah dengan frekuensinya, karena di kelompok itu ada beberapa dan dibagi oleh jumlah frekuensi. Kita lanjutkan. Nih ya, menentukan median. Median itu apa coba? Ada yang ingat? Bagus ya, median itu adalah nilai tengah. Nah, kalau ganjil maka mediannya jumlahnya ditambah 1 dibagi 2. Letak, ini maksudnya letak ya. Letak ada di mana median letaknya? Itu kalau ganjil, misalnya nih letak di 40 ya. Ada data 40 nih, maka tambahkan 1 dibagi 2. Ulangi, itu ganjil. Kalau itu genap. Kalau ganjil, ulangi, kalau ganjil itu adalah misalnya 37, data ada 37, tambahkan oleh kamu 1. 38 kamu bagi 2, maka letaknya ada di 19. Gitu ya. Nih. Median setengah Xn/2 ditambah Xn plus 1. Ini dipecahkan dari sini ya.
Oke. Modus. Nih, modus ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini berapa yang paling muncul. Seperti kamu ini punya uang, ini kebanyakan punyanya itu rata-rata sejuta, ada yang 500, ada yang 600, banyaknya sejuta. Nah, itulah nilai modusnya dari keadaan uang kelas 12 IPA 2 yang kalian punya. Nah, kalau data kelompok ini ada L ditambah nih ya, ini apa dibacanya nih? Tok 1 ditambah 2 C. Apa ini? Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Oh ya, kalian juga dapat mempelajari untuk statistik ini. Tetap kita lanjutkan di buku merah ya. Kalau masih kamu bingung, boleh kamu lihat di buku merah mengenai statistik. Itu yang kalian dapat dari perpustakaan. Kita lanjutkan. Ukuran letak data. Nah, ini letaknya ya, ada kuartil, ada desil. Kalau kuartil itu letaknya dibagi 4. Nih, jadi data dibagi 4. Seperti ini ya, data tunggal nih. 1, 2, 3, 4. Yang membaginya adalah Q1, Q2, Q3. Namanya kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah mencari kuartil? Nih, pertama ya, tentukan dulu median atau disebut kuartil kedua dengan memakai cara yang pernah diuraikan. Bagaimana menentukan Q2 itu dibagi 2 itu ya. Kemudian nanti kuartil pertama ditentukan sebagai median dari semua nilai datum yang kurang dari Q2. Kan tadi dibagi 2 dulu nih, bagi 2 nih ya, seperti ini contoh nih yang ada kuning hijau, bagi 2 dulu. Nah, ini cari lagi Q2 dari sini. Nih ya. Nanti di sini Q3 dibagi 2 lagi dari data setelah yang lebih besar dari Q2. Nih ya. Nah, dari semua yang kamu hitung ada Q1, Q2, Q3, X paling kecil, X paling besar. Ini dinamakan statistik 5 serangkai. Memang kadang-kadang juga dalam soal itu ada ditanyakan berapakah statistik 5 serangkai. Nah, ini yang kamu cari, Q1, Q2, Q3, X maksimum dan X minimum. Ya, oke. Lanjutkan. Nah, tadi data berkelompok nih. Ada kuartil pertama, ada median atau kuartil pertama. Ulangi. Ada kuartil pertama, median itu kuartil kedua ya. Nah, nih maaf nih keliru nih, kedua. Dan kuartil ketiga. Ini lambangnya Q1, Q2 dan ini adalah Q3. Ini rumusnya nih. Untuk kuartil pertama 1/4 dari N dikurangi jumlah F1. Ini maksudnya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi oleh frekuensi kelas kuartil. Median juga sama ya, kuartil kedua yaitu L2. L2 itu batas bawah kelas kuartil kedua ditambah ini adalah setengah. Ini enggak ada tulisannya nih ya. Kamu lihat lagi di buku merah, oke? Ini setengah N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil kedua dibagi frekuensi kelas kuartil kedua. Ada huruf C adalah ini panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas. Sepertinya kalau kamu baca begini aja kayaknya bingung. Jadi lebih baik silahkan buka lagi buku matematika yang buku merah. Ulangi maaf, yang buku biru ya, lanjutan dari dimensi 3 itu yang bab statistik ya. Ibu yakin semua IPA ini 12 IPA pasti bisa ya, insya Allah. Ya, lanjutkan lagi. Desil. Nah, kalau desil dibagi 10. Kalau tadi mah dibagi 4, ini dibagi 10. Nah, untuk letaknya nanti misalnya kita menggunakan desil ke 1, maka ini 1. N-nya berapa ditambah 1 dibagi 10. Gitu. Kalau desil kedua, nah ini nanti 2 dikali N ditambah 1. Ini sudah merupakan rumus dan I-nya menentukan desil keberapa yang akan kamu hitung. Untuk data berkelompok ya, ini desil ke I sama ini juga ya. Ini adalah tepi bawah kelas desil akan mau dihitung. Nah, I-nya berapa nih? Misalnya mau kedua, 2 kalikan dengan N dibagi 10 dikurangi jumlah sebelum frekuensi kelas desil dibagi kelas desil dikali
interval. Tadi ada ukuran pemusatan, sekarang adalah penyebaran. Apa yang akan dihitung? Rentang itu sudah kamu hitung ya. Ini termasuk penyebaran juga. Rentang atau jangkauan tadi sudah. Simpangan kuartil, ini dari hasil-hasil yang sudah kita hitung. Simpangan kuartil, Q3 udah kamu hitung, dikurangi Q1. Q namanya setengah H. Kemudian pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam Q1 dikurangi L. Ya, pagar luar Q3 dikurangi L. Nah, ini rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah H, Q3 dikurangi Q1. Langkah ini L ya, ini L nih. Langkah 1,5 H atau 1,5 dikurangi dikali Q3 dikurangi Q1. Ini adalah ukuran penyebaran data. Ada lagi ini ragam dan simpangan baku. Nah, kalau data tunggal ya, ragam atau juga disebut variasi itu S kuadrat. 1/n jumlah dari masing-masing data dikurangi rata-rata kuadratkan. Menyambung kepada simpangan baku atau definisi standar itu S akar dari S kuadrat. Perhitungannya sama. Untuk data kelompok tinggal kamu kalikan dengan frekuensi ya untuk ragamnya, dan simpangan bakunya kamu akarkan ragamnya ya, seperti itu. Nah, itulah ya yang sudah Ibu sampaikan mengenai statistik. Jadi Ibu harapkan apa yang sudah kamu dapat mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa nanti biasa ada kuisnya jam 1 ya. Kalau memang kalian masih tidak mengerti, silahkan kamu buka buku yang biru. Mudah-mudahan kalian semua bisa dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.